3.30 Jessica bilang masih di jalan. Tolong hargai saya juga. Saya menghargai Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Diperiksa, diambil rupanya dari lambungnya. Dinyatakan bahwa tidak ada sianida. Anak gue diracun pakai sianida. Disitulah kita tahu Jessica pembunuh. Hanya 0,2 ditemukan sianida di dalam lambung. Mematikan tidak? Tidak mematikan. Anda bawa data yang mulia. Anda bawa data. Saya minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu. Enggak sopan Pak. itu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini. Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak apa yang Anda analisa? Ada di situ. Saya nggak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya juga. Jangan Saya menghargai Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Tepat 7 tahun yang lalu, kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin telah berlalu. Namun sekelumit tanya mengenai dari mana datangnya racun sianida tersebut masih menjadi misteri hingga saat ini. Kini kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin kembali muncul setelah perjalanan kasusnya diangkat lewat film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso yang ditayangkan di aplikasi Netflix. Beragam spekulasi kemudian muncul setelah film ini menyajikan berbagai fakta mengenai apa yang terjadi dalam peristiwa tragedi kopi sianida tersebut. Ada bukti, dan ini bukan bukti kami. Ini adalah visum, ini adalah bukti dari Laprim Polri yang diajukan oleh jaksa. Karena saya lihat teliti tidak ada kelemahan-kelemahan, ya kan? Saya baca di sana 70 menit setelah meninggal Mirna meninggal, diperiksa, diambil rupanya dari lambungnya sampel itu. Dinyatakan bahwa tidak ada sianida, negatif sianida. Nah, sekarang kalau 70 menit dalam keadaan fresh masuk sianida ke dalam, katanya. Tetapi diperiksa 70 menit kemudian, sianida yang tidak ada. Masuk akal tak? Ya berarti kan nggak ada sianida. Bahwa kita memeriksanya adalah sudah 3 hari dari saat kematian. Sehingga kemungkinan hanya ditemukan sedikit, itu mungkin saja. Kalau hanya 2,2, nanti kalau analisa saudara terserah. Kalau hanya 0,2 ditemukan sianida di dalam lambung, mematikan tidak? Tidak mematikan. Nah, baru kemudian di dalam dokumen berikutnya saya lihat 3 hari kemudian katanya oleh Dokter Selamat diperiksa setelah diambil sampel ada 0,2 mg ada sianida, ya kan? Setelah 3 hari setelah di embalming. Nah, padahal di awal tidak ada. Di awal nggak ada. Bisa nggak dari tiada menjadi ada? Dari nggak ada jadi ada? Bisa. Kalau dimasukkan setelah dia mati. Kalau saudara tidak memeriksa jantung, apakah bisa saudara menentukan, oh ini karena jantung atau ini bukan karena jantung? Bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kita bisa memperkirakan bukan jantung. Oke. Ya. Kedua, saudara tidak lakukan bedah di Jenazah, otak. otopsi. Jenazah otak. Ya. Sedangkan tadi saudara menjelaskan juga bahwa kemungkinannya adalah sianida itu bisa masuk sampai ke otak. Ya. Iya kan? Nah, kenapa tidak dilakukan pemeriksaan otak? Permintaan dari kepolisian pada kita adalah seperti itu. Iya, dengan itu kan salah Bapak kan ya. gitu ya. Seperti yang diinfokan oleh Bang Oto tidak mau diotopsi, itu betul atau enggak? Betul. Saya pertama nggak mau diotopsi karena apa? Mamanya ini bilang ntar dihancurin lo anak lo, otopsi itu dibelah-belah semua. Waduh, saya merasakan gitu, aduh Mirna dibelah-belah gitu. Kan anak saya. Kalau orang lain mah kayak otop, bodoh amat. Tapi awalnya mau atau memang sempat terjadi apa ya perbedaan persetujuan Enggak, gitu? kalau soal itu saya nggak ikut campur, biar aja mamanya yang putuskan. Tapi hasil akhirnya keluarga tidak menyetujui adanya otopsi. Setelah Pak Krisna Mukti datang, waktu itu dia Dirkrim begitu hebatnya, dia cuma tanya, ini kenapa ya meninggalnya? Gue denger-dengar dari Polsek Jati Baru ada masalah nih. Ya itu, habis minum-minum ngopi. Kok ngopi mati? Dia sendiri nanya sama saya bilang nggak tahu bang. Ya nanti kita lihat aja di Olivier. Nah, ternyata dia udah di Olivier, udah investigasi, menyita semua itu dari Polsek Jati Baru, sekalian minta yang lain. Saya ditelepon di jalanan tuh waktu mau menguburin Mirna. Anak gue diracun
pakai cyanida. Hah? Cyanida apa? Padahal kan itu belum otopsi, Om. Tahu dari mana kira-kira? Jadi Mirna itu sebelum dikebumikan kita otopsi. Setelah hasil otopsi kan nunggu nih dari Labkrim. Besokannya. Jadi Kan artinya otopsi itu tetap dijalankan? jalankan. Tetap dibedah secara keseluruhan? Oh enggak. Jadi Hanya gini. pengambilan sampel informasinya? Jadi dokter Musyafak itu dia kan dokter mentor. Dia bilang kita buka dulu perutnya. Ini kan katanya minum kopi. Kita cari follow the coffee. Dia bilang. Jelas. Follow the coffee. Buka perutnya semua. Lambung. Wah udah kelihatan cyanida. Dia unjukin saya begitu merah Bang. Sebenarnya kan tidak ada masalah. Tiba-tiba hari ketiga dia sudah mau dikubur. Datanglah Krishnamurti. Itu menurut Netflix dan menurut juga si Salihin di persidangan. Jelas kata-kata situ. Pak Idi, itu anakmu itu diracun. Pertanyaan kita, dari mana Krishnamurti tahu itu diracun? Belum diotopsi, belum diambil sampel. Kepolisian sudah mengatakan bahwa jenazah tersebut itu diracun. mati karena diracun. Ini yang harus ditelusuri. Ini yang harus diusut. Kenapa dia bisa mengatakan anakmu diracun? Baru dilanjutkan dengan kata-kata, itu harus diotopsi. Kalau nggak salah begitu ya. Kalau tidak diotopsi, maka tidak boleh dilakukan penyelidikan maupun penyidikan. No otopsi, no crime. Kenapa jadi tidak diotopsi? Itu pertanyaannya. Kan pertanyaannya. Dan di situ Salihin keluarganya mengatakan setuju, hai otopsi. Ini hari keberapa dari Mirna meninggal? Iya pas 2 malam kan di tempat rumah duka. Oke, hari kedua setelah Mirna meninggal. Iya, kita belum mikir apa-apa tuh. Belum mikir Jessica, belum apa. Lalu diotopsi, ya kan? Diambil sampel bagian lambung atau diotopsi secara keseluruhan? Tidak keseluruhan. Oke. Tapi ingat, Tiara, Pak Musyafak bilang, kalau nanti di lambungnya nggak ketemu apa-apa, dia minum kopi, berarti ini anak ada kelainan yang lain. Ya, pasti gua bongkar. Di hari ketiga setelah Mirna meninggal. Loh di mobil kita iring-iringan begitu. Oke, pada saat mau dikebumikan. Nah, saya udah kayaknya mau pulang Jakarta aja tuh, mau investigasi. Polisi soalnya udah kumpul di Olivier. Nah, kemudian saya berangkat pulang duluan, saya tinggal di kuburan itu karena saya mau buru-buru lihat di Olivier ada apa. Karena udah rame tuh di situ. Disitulah kita tahu Jessica pembunuh. Itu aja, gampang kok. Izin Om Edi, saya ingin menjelaskan kembali. Hari kedua setelah Mirna meninggal, ini kan sudah ada informasi bahwa Mirna ini ternyata diracun begitu ya Om ya? Iya. Padahal kan katanya informasinya di hari ketiga ini baru ditemukan adanya racun cyanida. Nggak kepikir. Setelah dilakukan sampel di bagian lambung. Bukan, tunggu dari Labkrim kan, belum datang. Oke. Kemudian Labkrim 1-2 hari kemudian kasih tahu ini isinya cyanida. Nah itu pagi itu saya tahu. Jadi yang ditemukan pada saat itu apa? Ya, Natrium. ini kan udah lama ya kejadiannya udah 7 tahun. Pokoknya begitulah ceritanya. Cyanidanya jenis natrium cyanida artinya. Menurut Labkrim itu potasium cyanida. Beli online juga bisa itu. Kaitannya dengan 0,2 mg ini betulkah karena kan informasinya yang kemudian menyebabkan meninggal dengan orang mengkonsumsi atau tidak sengaja teracuni oleh natrium cyanida itu tadi atau potasium ini 50 mg dan di lambung Mirna bukan. Kalau menurut Dr. Nusamran Subandi itu 15 sampai 20 gram masuk pertama disedot. Kemudian setelah 2 hari kemudian diketemukan 0,2. Nggak tahu deh, kalau hitung-hitungan sih kayaknya susah ya. Jadi intinya beginilah, kalau dia nggak ketemu Jessica, nggak mati Mirna. Pertanyaannya, kalau itu penelitian penyidik, ternyata ada surat ini. Ini surat apa Bang? Ini surat permohonan dari polisi kepada rumah sakit agar diotopsi. Tapi faktanya, si dokter Selamat mengatakan dia tidak otopsi karena permintaan polisi. Sehingga ada 2 keterangan yang bertolak belakang. Berarti dari 2 ini ada mestinya dugaan saya di antara ini ada yang berbohong. Apakah Antara ini itu dikirim benar nggak kepada Selamat? Tapi Selamat mengatakan tidak terima. Tidak terima. Tidak mengakui. Atau betul-betul Selamat tidak pernah menerima ini. Ini hanya ada dalam berkas perkara aja. Itu jadi soal. Ada 4 orang yang meminum kopi itu. Mirna, Haning, Devi, sama saya.
Marwan juga minum ya di situ. Satu gelas yang sama ya? Yang satu kan waktu minum di meja, setelah itu kan mereka tes katanya. Iya, setelah kejadian mereka minum lagi. Kalau Hani nggak waktu bersama. Waktu Hani minum juga dia kan? Setelah Mirna minum. Enggak, Mirna minum, Hani minum. Terus Mirna jatuh. Kemudian si Devi ambil bawa gelas itu, bawa ke belakang. Kan dia tes katanya. Nah, gitu kan? Itu pakai pipet semua, Bang? Pipet juga gitu kan. Ya. Nah, pipet. Terus kasih Marwan juga ya, Marwan ya. Lupa saya. Bikin. Nah, ternyata nampaknya nggak mati. Hanya yang mati ada satu, yang tiga nggak mati. Gimana ceritanya? Itu waktu dia jelas bunuh ya? Mirna. Wah jelas lah. Ya tapi kita nggak tahu apa yang dia masukin, tapi buktinya. Bagaimanapun juga saya tidak membunuh Mirna. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah. Saya mengerti kesedihan mereka dan saya pun merasa sangat kehilangan. Tapi saya juga dituduh membunuh. Yang mulia, saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan ini dengan kata-kata. Semua hal yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan sudah dibesar-besarkan untuk seluruh warga Indonesia menghakimi saya. Pernah membuat semua orang percaya kalau saya seorang pembunuh. Bang, tapi ada yang menarik juga kan, kisah ini kan juga diangkat di dalam satu film dokumenter yang saat ini juga menuai sorotan masyarakat begitu ya, dan ada pengakuan barista, kemudian juga penanggung jawab dari kafe tersebut yang mengatakan bahwa memang kopi yang kemudian diminum oleh Mirna tersebut ada aroma tersendiri dan warnanya memang cukup berbeda di hari H kematian dari Mirna tersebut. Ini apa fakta yang kemudian diterima oleh Bang Oto? Ketika perkara itu saya sudah tangani, saya pergi ke penjara, dan disitulah saya yakin betul dia tetap mengatakan saya tidak berbuat. Kalau saya berbuat, mau tinggalkan saja. Tapi saya tidak berbuat. Dan dengan teknik interview yang saya miliki, saya beberapa kali tanya, saya yakini memang dia tidak berbuat. Keluarga waktu itu nggak ada yang sangka satu pun, saya sedikit pun tidak terlintas kalau Jessica yang bunuh. Jadi itu malam kita keluarga besar tuh di rumah duka lagi mikir-mikir, ini kenapa ya Mirna kok mati ya? Apa dia minum kopi? Nggak mungkin, nggak ada kopi membunuh orang kan? Coba di dunia ada nggak terjadi minum kopi mati? Nggak ada. Ya mungkin persentasenya 0,0 lah. Mungkin dia punya darah tinggi apa itu. Mirna sehat walafiat, kalau nonjok saya aja sakitnya setengah mati. Itu buktinya betapa banyak, Anda buka Google, betapa banyak orang yang mati karena kopi. Dan berapa tuntutan perkara pidana karena adanya minum mati karena kopi, minimal pingsan. Yang kemudian menjadi pertanyaan, Om Edi, ini kan juga belum ada bukti pasti ya, kapan sebenarnya Jessica ini memasukkan racun dalam gelas kopi Mirna. Makanya buka linknya digital forensik, Muhammad Nuh memberi itu menjadi saksi dalam kasus cyanida. Nah itu kelihatan di detik keberapa menit keberapa, yang 15 menit dia bilang dia masukin itu timingnya itu waktu dia bunuh Mirna. Wah jelas lah. Ya tapi kita nggak tahu apa yang dia masukin, tapi buktinya kemudian yang dia bohong itu bag ditaruh di kurung, dia bilang enggak, dia nggak pegang gelas Mirna, itu dipindahin ke kanan menjadi kunyit begitu kan, itu cyanida isinya. Karena ada 4 orang yang menghisap atau meminum kopi itu dari wadah yang sama pada saat yang sama, maka seharusnya semuanya harus meninggal kalau betul ada cyanida. Artinya berarti di dalamnya sebenarnya nggak ada cyanida. Buktinya ada 3 yang hidup. Jadi yang satu ini apa sebabnya? Tuhan yang tahu. Cicip itu dengan Hani, minum kemudian beda. juga yang Hani nggak Bu enak sama Devi. Mirna. Padahal coba Kenapa mereka bisa baik-baik aja ketika Nah, kemudian dulu mencium, ya saya jelaskan. Jadi itu Hani itu di deket itu kaget tuh, dia lepas. Jadi cuma di lidah. Devi sama. Ya. Yang lain-lainnya nyoba sama. Tapi kan artinya setelah Tidak kemudian minum, pasti. Saya pastikan. Dipastikan tidak minum. Tidak. Kesaksiannya tapi di pengadilan bahwa Hani sempat minum informasinya. Enggak. Ya kan dia nggak enak sama Mirna itu. Keluarga kita ini. Oke. Kok disuruh sama Mirna lu nyoba, padahal enggak. Kan kelihatan tuh di CCTV. Ini jam yang tertera di atas 15.34.9. Ini siapa Anda kenal? Itu Anda lihat, kenal dengan baju yang ini? Itu siapa? Jessica. Jam berapa Anda bacakan? Tadi 15.30 pada saat datang. Benar yang Anda katakan bahwa 3.30 Jessica bilang masih di jalan ya? Masih di jalan 3.30.
Ini 331 dia sudah ada di Olivier. Bahwa di dalam studi kejahatan, orang itu mau melakukan kejahatan ada istilahnya motret. Kalau orang di pinggir jalan, preman bilang dia gambar dulu. Jessica itu datang ke Oliver Cafe bukan pada hari itu saja. 3 hari sebelumnya itu pun dia sudah datang. Jadi ketika dia datang, dia kemudian pergi berbelanja. Bahkan toko di mana dia berbelanja, itu sebetulnya barang-barang itu bisa ditaruh di dalam satu kantong goodie bag. Tapi Jessica sengaja meminta lebih dari 1 goodie bag. Ini menyangkut adanya tadi malam berita di TV One, Catatan Demokrasi. Prof. Edi mengatakan, yang saya sangat sedih, dia sahabat saya, teman saya. Apa itu, Pak? Dia menuduh, menyiarkan kabar bohong ya. Dia mengatakan, Jessica 3 hari sebelum kejadian sudah datang sana untuk memotret situasi. Aduh, saya sedih banget. Fitnah keji. Di dalam pembelaan saya ini selalu saya angkat isunya. Bagaimana mungkin seorang Jessica bisa merencanakan pembunuhan di tempat umum, di tempat yang sama sekali tidak pernah dikunjunginya. This is the first time. Itu adalah tempat pertama kali dia kunjunginya. Itu selalu pembelaan kami. Keterangan dari siapa Bang lantas yang kemudian didapatkan Kemudian dan saya beredar? tidak tahu. Bahkan itu ada yang nanya, betul 3 hari sebelumnya dia sudah muter-muter motret di sana. Itu pertama kalinya Jessica datang ke Olivier artinya. Saya mohon Pak Edi, tolong luruskan itu, cabut itu. Kita bersahabat. Jangan katakan yang seperti itu. Itu sangat merugikan Jessica. Waktu itu Devi ditanya, dan pegawainya saya lupa, setelah meninggal apa yang diambil oleh polisi. Maka yang diambil oleh Devi mengatakan gelasnya itu diambil, kemudian sebagian dituang ke botol. Saya juga heran, untuk apa dia tuang ke botol? Ini pertanyaan pertama. Ini yang disebutkan tidak ada berita acara mengenai belum di situ, ya? belum. Okay. Langsung dituang botol. Yang sebagiannya ini direp, terus yang botolnya ditutup. Jadi ada sisa 1 gelas sisa, ada botol 1. Sampai ini di penyidik, apa yang terjadi? Ini kan dikirimlah ini ke Mabes. Okay. Dokumen yang kami dapat dari Mabes, maka ternyata yang diterima oleh Mabes itu adalah 2 botol, 1 gelas. Tapi gelasnya yang gelas kita nggak tahu. Saya asumsikan aja lah, oke lah kita periksa 350. Tadi kamu bilang 320, kita katakan dulu lah 350 ini. 350. Oke. Kan diminum Mirna. Iya. Kan diminum honey. 350 itu adalah ukuran penuhnya dari gelas tersebut. Kan diminum honey. Diminum Devi. Menurut ahli daripada jaksa, sekali sedot itu adalah 20 mili. 20 mili. Menurut ahli mereka. Jadi kalau ada 4 orang yang menyedot ini, berarti sudah kurang de 80. Berarti sisanya seharusnya berapa? 270. Itulah sisa minuman ini seharusnya. Tetapi yang diperiksa oleh Hakim Polri 350. Izin Om Edi, saya sempat juga mewawancarai Bang Oto ya. Kemudian menjelaskan bahwa bukti dari pengadilan yang dibawa ini kopinya ini masih utuh ya. Ini kurang lebih 370 ml kalau tidak salah. Itu ukuran gelas yang masih utuh begitu. Padahal secara logika kan sudah diminum ya. Mungkin paling banyak oleh Mirna, kemudian juga beberapa kali diambil baik itu oleh Bu Devi atau kemudian juga oleh Hani. Kenapa bisa barang buktinya tersebut utuh kalau menurut pandangan Om Edi sendiri? Bukan utuh. Itu kan setelah direp sama Devi dibawa ke Labkrim. Diperiksa lah di sana. Kan pasti dituang-tuang apa bukan. Kita mana tahu. Ya, jadi Oto kalau dia tahu begini-begini, hitung begitu, kapan melihatnya dia di Labkrim? Kan orang Labkrim yang tahu. Saya aja juga nggak tahu. Jadi itu bukti asli ya Om Edi? Asli. Saya pastikan kalau enggak saya masuk bui 7 tahun. Itu ancamannya begitu. Nggak takut. Memang benar kok apa adanya. Nah masuklah telepon dari orang yang memasukkan barang tersebut di ruang transit tadi. Apa itu Pak? Udah. Kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin diangkat lewat film dokumenter berjudul Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wongso. Beragam spekulasi kemudian muncul setelah film ini menyajikan berbagai fakta mengenai apa yang terjadi dalam peristiwa tragedi kopi sianida tersebut.
Salah satu sosok yang muncul dan menjadi sorotan di dalam film dokumenter Ice Cold adalah Reza Indragiri, ahli psikologi forensik yang kemudian mengaku pernah mendapat ancaman dan percobaan suap saat memberikan komentar mengenai kasus kopi sianida ini. Jelas membangun rasa penasaran publik. Apa dan siapa sebenarnya tujuan mengancam dirinya?